آمنت بالله وملائكته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah yang insyaallah itu lebih baik daripada kita salat sendiri. 27 derajat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat dan salam, semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ketika itu Rasul didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril berpesan kepada Rasul. Apa yang dikatakan oleh Jibril kepada Rasul? Atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Qala ya Muhammad, dia berkata, dan dia mengatakan kepada Rasulullah Muhammad. Yang pertama kata Jibril, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, berbuatlah kamu sesukamu, tapi sesungguhnya kau akan mati. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pesan yang sangat luar biasa. Kita disuruh hidup sesuka kita, tetapi diingatkan bahwa kita akan mati. Yang namanya mati ini tidak bisa kita hindari, karena itu pasti terjadi. Mungkin kalau kita sebagai bangsa ya, sebagai negeri kita ini, semalam kita ditimpa oleh musibah dengan meninggalnya, wafatnya mantan presiden kita Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Dan semua media, semua berita, semua televisi, bahkan mungkin juga semua status yang ada di media sosial itu menyampaikan bagaimana almarhum Pak B.J. Habibie yang sangat luar biasa. Di saat-saat peralihan Orde Baru ke reformasi, dia bapak demokrasi, dia bapak teknologi, kemudian dia bagaimana orang yang sangat luar biasa, dekat dengan segala kalangan, pendiri ISMI, kemudian pakar penerbangan dan sebagainya. Nah, ini artinya apa? Bahwa memang kita ini pasti akan mati. Hiduplah sesuka kita. Hidup, tetapi tentunya bagaimanapun juga akan ada batas kehidupan kita, akan ada akhir kehidupan kita. Karena itu sebenarnya yang dikatakan Jibril itu, hiduplah sesukamu, tapi kau akan mati. Bukan suka-suka hati kita hidup ini, bukan seenak kita hidup ini. Sama dengan misalnya ada orang tua, ya udahlah suka hatimu lah, mau kemana pun suka hatimu, nggak usah pun pulang kau, ya suka hatimu aja. Itu artinya sudah ada warning, sudah ada hal yang diingatkan, bagaimana kehidupan itu agar bisa bermanfaat, berguna untuk siapapun. Karena itu
Kita selalu diingatkan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Ya, berbuat untuk kehidupan duniamu seolah kau hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika. Berbuat untuk akhiratmu ka'annaka tamutu gada. Kau akan mati besok pagi. Jadi bagaimana kita membangun keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan ukhrawi. Kita memang belum di akhirat, tapi kita di dunia ini, bagaimana kita dalam kehidupan kita senantiasa berorientasi kepada kebaikan dan kebaikan. Ini yang paling penting sebenarnya, pesan Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta. Berbuat, hidup sesuka, hidup. Tetapi fa innaka maitun, kau akan mati. Jadi siapa kita yang tidak mati? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena itu sebelum kematian datang, sudah sewajarnya dan sewajibnya kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Maka banyak orang yang mengenang kebaikan-kebaikan Pak Habibie tadi, tidak lain karena memang banyak manfaat yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Maka Ustaz selalu katakan, hidup kita ini ada 3. Pertama, saat kita lahir, kita semua menangis. Orang lain tersenyum dan tertawa. Itu udah pasti, udah lahir cucu saya, udah lahir anak saya, ponakan saya. Orang senyum dan gembira. Saat kita lahir kita menangis. Yang kedua, saat kita menikah kita gembira, orang pun gembira, senang. Makanya diwalimahkan, dipestakan. Barakallahu lakuma. Allah memberikan berkah kepada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, berkah Allah untuk kamu berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair. Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Orang gembira, makanya makan-makan gembira, walimah, dipestakan. Ini waktu kita nikah. Nah yang ketiga, waktu kita meninggal dunia. Ini episode terakhir dalam kehidupan kita. Jangan kita lahir, orang lain gembira. Kita meninggal pun orang gembira. Syukurlah udah meninggal itu. Maksiat aja kerjanya, mengganggu aja, korupsi aja kerjanya. Misalnya ini kan orang gembira, tertawa orang meninggal kita, itu luar biasa. Tapi bagaimana ketika kita meninggal dunia, kita yang harus tersenyum bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dalam cinta dan kasih sayangnya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini panggilan senyum gembira. Kenapa? Karena memang ada amal ibadah yang kita bawa, kesolehan, kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan selama kita hidup ini. Ini jadi bagaimana kita meninggal gembira, orang lain menangis kehilangan, itu yang luar biasa. Wah, ini memang sangat baik. Ini orang kaya yang dermawan, orang yang rajin berinfak. Ini orangnya luar biasa, nasihatnya, ilmunya, keteladanannya, contohnya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama yang perlu kita ingat dalam kehidupan ini. Hiduplah sesuka kita, tapi ingat kita akan mati. Itu kata Jibril kepada Rasul, diingatkan. Yang kedua, ahbib ma syi'ta, cintailah apapun sesukamu. Cintai siapapun yang kau mau. Fa innaka mafaruq bih, sesungguhnya kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Jadi kita cinta siapapun atau apapun kita cintai, silakan. Mencintai harta, mencintai dunia, pangkat, jabatan, kedudukan. Orang berlomba jadi anggota DPR, DPRD provinsi, kemudian kota. Orang berlomba mau pilkada, orang berlomba jadi gubernur, jadi presiden, silakan aja. Cintailah sesukamu, apapun itu atau siapapun itu. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Siapa yang kau cintai, kau akan berpisah. Keluarga yang kita cintai, kita akan berpisah. Anak-anak yang kita cintai, kita berpisah. Istri, suami yang kita cintai, kita akan berpisah. Pangkat jabatan juga semua berpisah. Karena itu jangan sampai kita keliru memaknai cinta. Cinta itu hanya yang paling utama kepada Allah.
kepada Rasul, dan bagaimana kita berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz katakan sebenarnya dunia ini seperti yang namanya harta, pangkat, jabatan itu seperti bisa ular. Apa itu ular? Ya namanya ular itu ada bisanya. Kalau ular tadi kita kena bisanya, kena racunnya, bisa kita mati. Maka harta, pangkat, jabatan seperti bisa ular itu tadi. Tetapi bisa ular itu bisa jadi obat. Bisa jadi obat. Makanya kalau kita ke apotek atau apotek itu yang namanya simbol apotek itu kan ada yang namanya seperti cawan, lalu ular kemudian mengeluarkan bisanya. Jadi obat. Jadi bagaimana harta itu jadi obat, membawa kita untuk berinfak, bersedekah. Pangkat jabatan itu jadi obat, mendatangkan kebaikan, bermanfaat untuk orang yang lain. Jadi ini yang sebenarnya harus kita maknai. Maka ibarat ular tadi, kalau kita salah kena bisanya, kita bisa mati. Tapi kalau bisanya pandai kita menggunakannya, itu bisa menjadi obat, seperti simbol yang ada di apotek atau ketika kita membeli obat dan sebagainya. Jadi ini, makanya Khalifah Umar pernah mengatakan, taruhlah harta itu di tanganmu, jangan taruh di hatimu. Taruhlah jabatan itu di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau dia di tangan, maka harta itu kita gunakan berinfak, membantu, menolong orang lain. Kalau jabatan itu di tangan, maka kita berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Dengan tanda tangan kita membantu masjid, membangun madrasah, membangun pesantren, membantu guru-guru ngaji, tangan kita. Tetapi kalau kita taruh di hati, maka hati kita akan dikuasai oleh dunia, harta, pangkat. Akhirnya kita lupa dan lalai kepada Allah, tergelincir kita dari persoalan ini. Maka cintailah sesukamu, cintai apa dan siapapun sesukamu, tapi kamu akan berpisah dengan yang kau cintai. Karena itu silahkan kita mencintai istri, anak-anak, walaupun kita berpisah sesaat mungkin di dunia ini. Tentu kita berharap dipertemukan Allah lagi di akhirat. Sehingga ada doa yang selalu kita kumandangkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri, pasangan hidup, anak, keturunan penyejuk mata, cahaya hati, dan ikutan orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Bagaimana kita silakan mencintai apapun, tapi ingat kita akan berpisah. Dunia ini hanya ada dua. Kalau tidak dunia meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, i'malu ma syi'ta. Kerjakan apa sesukamu, lakukan apa sesukamu, perbuatlah apa yang kau suka. Fa innaka mazzibi, sesungguhnya engkau akan dibalasi dengan perbuatanmu. Jadi sebenarnya kita ini nanti di akhirat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu sebenarnya akan kita terima nanti. Maka tidak lain kita manusia ini, kata Allah dalam Al-Quran, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang kau usahakan, apa yang kau lakukan, maka itulah bagianmu. Kalau ada istilah itu dari anda, oleh anda, untuk anda, betul-betullah apa yang kita lakukan ini, maka itu yang akan kita terima nanti, akan kita panen nanti di akhirat. Karena itu jamaah sekalian, penting sekali agar kita bagaimana mengerjakan kebaikan yang diperintahkan Allah. Kalau di Quran dikatakan, bagaimana kalau kita bersyukur, sesungguhnya kesyukuran itu untuk diri kita. Tapi kalau kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita. Maka di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan Allah itu, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi bagaimana kita senantiasa, kalau kebaikan yang kita lakukan, akan kebaikan yang akan kita terima. Kalau kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan itu akan juga datang menghampiri kita. Maka kita disuruh selalu untuk berbaik sangka, disuruh selalu menghargai orang lain. Kalau kita bisa menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Tidak mungkin kita bisa mencintai orang lain, orang lain mencintai kita, kalau kita tidak bisa mencintai orang lain. Tidak mungkin bisa kita dihargai orang lain
kalau kita tidak menghargai orang lain. Ini penting sekali. Maka jamaah sekalian, ada sebuah anekdot ya. Ya, kerjakan yang kau sukai. Ada sebuah anekdot bagaimana seorang menantu dengan mertua. Ini menantu tadi. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dia ini melihat kalau mertuanya tadi itu agak resek, agak ngatur, agak ngebos. Dia tinggal di rumah mertuanya. Kalau istilah kita itu PMI, Pondok Mertua Indah. Dia tinggal di situ. Lalu dia bilang sama istrinya, "Dek, pindah sajalah kita dari rumah ini." "Kenapa gitu bang?" "Gak enak tinggal di tempat mertua ini. Bagaimanapun ibu mertua kayaknya gak senang, kayaknya benci aja sama abang." Sehingga dia menggambarkan mertuanya itu benci aja dia. Tapi mertuanya bilang, "Gak boleh, karena istrimu anak terakhir tinggal di sini." Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dalam cerita singkat ini, singkat katanya, lalu kemudian menantunya tadi karena bencinya sama mertuanya, dia pergi menjumpai seorang dukun. Ini mohon maaf, ini paranormal. Dia bilang, "Pak dukun, Pak paranormal," katanya. Ini kan nggak boleh nih, tapi itulah. "Tolong buat dulu satu ramuan. Nanti saya kasih sama mertua saya, biar mertua saya tadi mati. Tapi jangan langsung mati, pelan-pelan selama 30 hari. Kalau langsung mati nanti saya dicurigai saya yang membunuh mertua." Maka apa yang terjadi? Kata dukun tadi begini, "Ini ada botol, ada sirup. Kau taruh saja di minumannya. Kau taruh saja di gelasnya. Udah kau taruh, kau minumkan. Tapi kau harus senyum. Tegurlah mertuamu dengan baik. Jangan kayak selama ini buruk sangka aja kau. Kau benci aja sama mertuamu. Kerjakan dengan baik ini. Maka dengan senyum, biar mertuamu jangan curiga." Dia pun senyum sama ibu mertuanya. "Bu, apa kabar bu? Sehat bu? Bu, ada teh manis nih bu, awak minum." Ibu minum juga, ditaruhnya. Lalu diminum mertuanya. Besoknya diminum. Dan dia baik. Mertuanya itu ternyata baik. Hari ke-10 mertuanya baik. Ditegurnya menantunya, disetrikanya bajunya dan sebagainya. Sampai akhirnya dimasakkan masakan kesukaannya. Masakan kesukaannya disiapkan. Kemudian bahkan mertuanya perhatian dengan dia. Akhirnya dia istighfar, minta ampun kepada Allah. "Ya Allah, mertua saya orang baik. Ini sudah 15 hari. 15 hari lagi meninggallah mertua saya ini." Hari yang ke-20 dia tambah galau karena mertuanya makin baik. Kopinya disiapkan, pisang gorengnya. Sayang kali mertuanya sama dia. Ternyata dia selalu buruk sangka. Ternyata persepsi dia kepada orang selalu salah, sehingga salah yang dihadapinya. Terakhir didatanginya si dukun tadi. Dia bilang, "Tolong Mbah Dukun, buatlah ramuan penyegar. Karena mertua saya ini sudah 25 hari, bisa mati nanti dia. Dia orang baik, dia sayang kepada saya, perhatian kepada saya. Tolong Mbah, bagaimana dibuat penawar, jangan kena racun." Maka dukunnya pun senyum. Senyum aja dia. Dia bilang apa? "Wahai anak muda, wahai menantu dari mertuamu itu orang baik, tapi kau selalu buruk sangka, tapi kau selalu berpikir jahat, tapi kau selalu menjahatinya, sehingga kau itu akhirnya jahat. Kalau kau berbuat baik, kebaikan kembali kepada dirimu. Makanya kau berbaik sangka, mertuamu itu orang baik. Karena itu jangan persepsikan orang lain dengan jahat." Inilah yang diambil dari kisah ini. Lalu kemudian, "Wahai anak muda, sesungguhnya yang saya kasih itu bukanlah ramuan racun, itu sirup biasa saja. Tapi karena kau senyum, karena kau baik, karena kau berbuat baik di rumah itu, orang lain baik terhadapmu. Ini pesan yang perlu saya sampaikan." Kemudian dia katakan dalam anekdot ini yang ketiga, ya kita ini kan tak boleh ke dukun. Mana boleh ke dukun? Tak boleh, ya kan? Itu kan bisa syirik nanti. Tapi ada dukun yang boleh. Waktu ceramah, waktu pengajian, waktu kuliah, boleh jadi dukun. Apa itu? Duduk dengan tekun. Nah ini ya kan, bagaimana kita tekun kuliah, tekun mendengarkan pengajian, tertib, insya Allah. Jadi yang ketiga ini, berbuatlah sesukamu, tapi kau akan dibalasi. Maka apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Orang yang bersyukur, maka dia bersyukur kepada dirinya. Dan dia kufur, maka kekufuran kembali kepada dirinya. Azab Allah kembali kepada dirinya. Kemudian yang keempat, pesan Jibril kepada Rasul ketika itu, sesungguhnya
Orang yang kuat di antara kamu adalah orang yang mau sholat malam. Kalau ada orang yang bisa sholat malam, menegakkan sholat malam, itu orang yang kuat, ya kan? Sehingga siapa yang bisa tahajud, siapa yang bisa melaksanakan sholat malam, bukan orang yang kuat gulatannya, orang yang kuat hebat fisiknya, tapi orang yang paling kuat adalah ketika dia bisa menegakkan sholat di penghujung malam. Kenapa kita tegakkan sholat di penghujung malam? Karena di sana diberikan Allah ampunan, wal mustaghfirina bil ashar. Allah berikan ampunan pada waktu sahur di penghujung malam. Ini diantara yang perlu kita lakukan. Bahkan Rasul saja solat malamnya hampir tidak pernah berhenti, tidak pernah putus. Sehingga Aisyah ketika bangun, Rasul dilihatnya dalam keadaan menangis, janggutnya basah. Ya Rasulullah, kenapa engkau solat malam di penghujung malam begitu hebat? Bukankah surga dibukakan untukmu? Engkau yang akan membuka pintu surga, engkau ditunggu imamnya penduduk surga. Kata Nabi, afala akuna abdan syakura, salahkah aku jika aku menjadi hamba yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Yang terakhir pesan Jibril adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang dia tidak tunduk, atau orang yang dia tidak berkehendak hanya kepada makhluk, tetapi dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimanapun kita selalulah berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Itulah semulia-mulianya orang, sehingga kita jangan sampai kecewa. Kenapa? Kalau kita berharap kepada makhluk, sesungguhnya kekecewaan kita akan dapatkan. Tapi kalau bermohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum, bermohonlah kepadaku, sesungguhnya aku akan kabulkan permintaan doamu. Nah, inilah jamaah sekalian 5 hal yang penting Ustaz sampaikan kepada kita sebagai kesimpulan dari tausiah ini. Pesan Jibril yang pertama, hiduplah sesuka kita, tapi kita akan mati. Yang kedua, cintailah siapapun dan apapun sesuka kita, kita akan berpisah. Yang ketiga, kerjakan apapun yang kita sukai, tapi ingat akan dibalasi oleh Allah kelak di akhirat, diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang sholat malam. Dan yang kelima, orang yang paling mulia adalah orang yang dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allah cukup bagiku dan Allah lah penolongku, dan sesungguhnya kita ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka sesungguhnya orang-orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang yang dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita muliakan diri kita, kita menghargai, memuliakan orang lain, kita laksanakan perintah Allah. Allah akan meninggikan derajat kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa dalam suasana tahun baru hijrah ini, hijrah kepada 5 hal yang Ustaz sampaikan tadi sebagai pesan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.